Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Kami sangat menghargai atas tanggapan saudara yang baik dan juga terima kasih telah mensubscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Saudara, ujian yang kita hadapi berawal dari dalam rumah. Kehidupan kita di dalam keluarga akan timbul perbedaan dan ketidaksepahaman yang bisa saja terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, antara kakak dan adik, antara istri dan iparnya, begitu juga antara suami dan iparnya, maupun terhadap saudara-saudara yang lainnya. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita akan sangat-sangat berat melewatinya. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 34-36. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan datang untuk pemisahan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa manusia harus menghadapi ujian demi ujian sepanjang hidupnya? Di dalam Ayub 7 ayat 17-18, Ayub bertanya kepada Tuhan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Jadi kita sebagai manusia itu dianggap Tuhan agung, sangat berharga, dan Tuhan memperhatikan. Tuhan datangi setiap pagi dan setiap saat kita diuji oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah selama kita hidup di dunia ini, kita terus diuji. Kita terus diuji. Saya mendapat jawaban dari Roh Kudus, yaitu pertama, Roh Kudus katakan, supaya kamu menjadi emas yang tahan uji. Kita baca Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, amin. Firman Tuhan ini sangat meneguhkan saya dan menguatkan saya, yaitu kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, dalam melewati penderitaan ujian yang kita lewati. Dalam kesengsaraan kita akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itulah yang akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sebab pengharapan yang daripada Tuhan itu adalah kepastian jaminan Tuhan di dalam hidup kita. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, sebab Tuhan menjamin kemenangan di dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan. Satu-satunya jalan adalah kita harus melekat kepada Tuhan, agar kita menerima janji-janji firman Tuhan yang kita peroleh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan.
Ada saudara saya pernah curhat kepada saya bahwa dia dihina-hina oleh suaminya, dan dia tanya kepada saya, coba aja lu ngalamin gimana rasanya, kan gak enak. Dia bilang seperti itu. Saya tersenyum aja sambil menghibur dia dan menguatkan dia untuk lebih bersabar lagi. Saya ingatkan kepada dia bahwa kita sudah mati bersama-sama Kristus, dan hidup kita bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Di dalam Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kemudian saya balik tanya kepada saudara saya, coba lihat kalau orang mati, kalau dihina-hina orang, bales nggak? Saya tanya seperti itu. Kemudian dia tertawa dan menyadarinya. Saya cerita kepada dia ketika saya dan suami saya baru keluar dari supermarket mau masuk ke dalam mobil. Saya mau memasukkan barang belanjaan ke mobil di belakang. Suami saya bilang kalau pintu belakang lagi rusak. Kemudian saya masih melewati bagasi ingin membuka. Pada saat saya mau membuka pintu bagasi belakang, suami saya marah. Kan tadi sudah dibilang kalau pintu belakang rusak, jangan taruh di belakang. Ya sudah, saya ke tengah taruh di jok mobil. Saya merasakan hati saya oleh karena kuasa Roh Kudus yang menguasai diri saya. Hati dan pikiran saya dipenuhi oleh damai sejahtera. Maka saya gak pusing pada saat itu. Kemudian setelah keluar dari parkiran, tiba-tiba saja motor gak mau kasih jalan. Biasa kan motor suka nyelonong gitu. Suami saya marah. Saya langsung elus-elus dada suami saya sambil bilang, sabar, sabar. Coba kalau saya juga gampang panas, pasti akan masalah seperti itu jadi pemicu untuk perselisihan, bahkan bisa menjadi ribut. Seperti saya melihat teman dari suami saya nggak malu gitu di depan orang ribut, itu dia tidak malu. Nah, saya bawa dia dalam doa. Memang dia bukan orang Kristen ya. Saya berdoa supaya damai sejahtera memenuhi keluarga ini. Saudara, kalau kita mengaku Kristen, hidup kita harus mencerminkan Kristus. Berusahalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, sebab hidup kita bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jangan ngaku-ngaku Kristen kalau kita masih suka berselisih dengan pasangan kita, dengan saudara kita, atau dengan keluarga kita yang lainnya, dengan tetangga kita. Bila kita masih memakai ego kita, bila kita nggak bisa ngalah, itu sama aja kita mempermalukan Tuhan. Sebab Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi, dan hidup kekristenan kita harus saling mengasihi, saling mendoakan, tidak suka merugikan orang lain. Kristen itu menjadi seperti Kristus, memiliki karakter Kristus. Seperti apa karakter Kristus dan bagaimana kita bisa menjadi Kristus? Firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, bahwa Tuhan Yesus yang mengatakannya. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin, amin. Karakter Kristus dijelaskan di sini, lemah lembut dan rendah hati. Dan kita bisa menjadi seperti Kristus kalau kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita berdiam diri di dalam hadirat-Nya, menyatukan dan mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, dan hidup kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Karakter Kristus, jika dicaci maki, Tuhan Yesus tidak membalas dengan caci maki. Pada saat Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus tidak mengancam, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapa
yang menghakimi dengan adil. Jadi kita serahkan penghakiman itu, Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Kita serahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara, syaratnya kita tahan uji itu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Karakter Kristus ada di dalam diri kita. Maka kita akan tahan uji. Firman Tuhan katakan, ujilah diri kita, selidikilah diri kita. Tetap gak kita tegak di dalam iman kita kepada Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saudara, kita jangan memuji diri kita sendiri. Sebab bukan orang yang memuji diri sendiri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan yang tahan uji. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 1 Korintus 3 ayat 14. Kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, amin, haleluya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus katakan, supaya kamu menghasilkan buah. Semakin banyak kamu menghadapi ujian, semakin banyak kamu menghasilkan buah. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin, amin, amin. Saudara, Tuhan telah memilih kita dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan supaya buah kita itu tetap. Artinya apa? Agar kita setiap ujian kita menang dan menghasilkan buah. Dan juga Tuhan katakan, supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepada kita. Wow, luar biasa Tuhan. Dan perintah Tuhan kepada kita yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus ketika dicaci maki dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita dia tidak mengancam. Dan dia rendah hati, lemah lembut terhadap semua orang. Itulah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Bila suami atau pasangan kita sedang emosi, lagi sensi atau apapun, kitalah lebih dahulu bersabar. Kitalah lebih dahulu mengalah. Kita lebih dahulu mengasihi. Sebab dasar untuk kita dapat berbuah yaitu kita memiliki kasih. Mengasihi Tuhan, kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan dan mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Amin, amin, amin. Haleluya, puji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara dapat share atau membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membangun iman kita kepada Tuhan semakin dewasa dan disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, sampai Tuhan mengangkat kita semua menyongsong Tuhan di angkasa. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom.